Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 761-765. Di deretan mie ini, dapat dikatakan bahwa Guchen pastilah orang yang sama sepanjang sejarah Provinsi Barat Daya. Orang-orang mungkin tidak tahu banyak tentang hal itu ratusan ribu tahun yang lalu, tetapi bahkan orang paling terhormat di Provinsi Barat Daya pun tahu tentang apa yang terjadi dalam 1 atau 200 tahun terakhir. Sekalipun ada beberapa peluang besar, ini adalah pertama kalinya semua orang bersatu dan berpusat pada satu pusat. Situasi di seluruh Provinsi Barat Daya sekarang jauh lebih kohesif dibandingkan saat Gu Qiye memimpin di sini. Meskipun Guchen tidak secara pribadi mengurus urusan ibu kota provinsi, dia telah menjadi label untuk Provinsi Barat Daya. Ketika semua orang menyebut Provinsi Barat Daya, mereka pasti mengasosiasikannya dengan dia. Ini adalah perwujudan kekuatan. Ketika dia menaklukkan ibu kota provinsi, dia tidak menggunakan kekuatan. Itu adalah pesona uniknya. Tanpa disadari, orang-orang merasa bahwa Guchen memberikan rasa aman, bahwa dia bisa melakukannya, dan dengan mengikutinya, mereka bisa maju. Di aula, sekarang sangat sepi. Yo, Provinsi Barat Daya benar-benar hebat sekarang. Jika Anda mengganti penanggung jawabnya, saya pikir Anda jauh lebih keras dalam kata-kata Anda. Qin Haoran memandang semua orang dengan tatapan sinis dan berkata. Tetapi orang lain juga memandang orang ini dengan perasaan tidak senang. Qin Haoran belum pernah bertemu orang-orang dari Provinsi Barat Daya sekali atau 2 kali. Saya pernah melihatnya sebelumnya, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka semua merendahkan diri. Tapi sekarang sudah benar-benar berubah. Kelompok orang ini berbicara dengan punggung tegak, tidak seperti sebelumnya, di mana mereka tidak lagi percaya diri untuk berbicara. Guchen meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan tenang, saya menyambut Anda sebagai tamu, tetapi jika Anda bersikeras memandang Provinsi Barat Daya dengan cara yang merendahkan seperti sebelumnya, Anda harus memperbaiki mentalitas Anda sesegera mungkin. Dengan saya di sini, itu mustahil bagi Provinsi Barat Daya untuk berlutut lagi. Saya tidak mengizinkannya. Kalimat terakhir, saya tidak mengizinkannya, tidak terlalu sopan, tetapi sungguh menginspirasi. Beberapa orang bahkan diam-diam mengepalkan tangan mereka, sungguh dorongan yang luar biasa. Bagus sekali. Tahukah kamu siapa saya? Qin Haoran menunjuk ke arah Guchen dan berkata dengan marah. Dia bahkan tidak melihat ke arah pria itu, dan tersenyum menghina, keluarga Qin, kamu tahu. Pergi dan tanyakan tentang keluarga Shen, saya pikir kamu perlu lebih banyak berkomunikasi dengan Shen Lang. Siapa itu? Oh, siapa itu? Bai Ruyu. Tapi Guchen tidak bisa menahan tawa saat ini, saya sangat ketakutan. Ini, saya akan memberikan ponsel Anda. Hubungi Bai Ruyu segera. Saya kebetulan sedang mengobrol dengannya. Dia belum membayar obat yang kuberikan padanya terakhir kali. Kamu akan segera meneleponnya. Qin Haoran tertegun saat mendengar ini, kamu kenal sepupuku. Telepon dia dan tanyakan padanya apakah dia mengenalku, kurasa dia akan mengatakan tidak. Aku tahu, bagaimanapun juga, perempuan berkulit tipis. Guchen mengangkat alisnya dan berkata sambil menyeringai. Semuanya. Teman baik, ini seperti mencium gosip. Sang Guanying diam-diam mencubit pinggangnya di belakangnya dan berkata dengan marah. Oke, apakah kamu kenal Bai Ruyu? Itu hanya omong kosong, kamu percaya? Guchen berbalik sedikit dan menatapnya. Dia berbisik di telinganya, aku kenal dia, tapi dia pasti tidak mengenalku. Kemudian dia menoleh dan menatap Qin Haoran dan mencibir, telepon. Kamu. Dia pikir dia sedang setelah melaporkan reputasi Bai Ruyu, pria ini pasti takut padanya, tapi dia tidak menyangka akan diminta menelepon. Meskipun di permukaan dia menelepon saudara perempuan Bai Ruyu dan makan malam bersama, dia sebenarnya tidak memiliki nomor telepon Bai Ruyu. Karena dia bahkan tidak punya nomor teleponnya, bagaimana dia bisa tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia adalah kakaknya? Dia pasti tidak memiliki nomor telepon, dan Guchen juga mengira dia tidak memiliki nomor Bai Ruyu. Telepon saja dia jika kamu memintaku melakukannya. Kalau begitu, bukankah aku akan sangat malu? Selain itu, kakakku memiliki begitu banyak tugas resmi setiap hari, bagaimana dia bisa punya waktu untuk menjawab telepon? Setelah mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir. Cuma berbicara, jam berapa sekarang sudah malam, sesibuk apapun kamu pasti bisa bebas sampai sekarang, kan? Ceka, kalau begitu sepertinya kakakmu tidak baik-baik saja. Tidak ada yang mau mengambil 2 menit itu untuk menjawab panggilanmu. Apa kamu tidak punya ide di benakmu? Guchen memegang tangannya dan tersenyum ringan. Qiye, tolong buka pintunya, seseorang mungkin sedang keluar sekarang juga. Gu Qi tapi tepat di depannya. Saat dia mengepalkan tinjunya,
banyak orang di sekitarnya menatapnya dengan penuh semangat. Selama dia berani mengambil tindakan, dia tidak akan bisa keluar dari gerbang ini semenit pun hari ini. Kamu kejam. Qin Haoran mengayunkan tinjunya dengan bingung dan melangkah keluar pintu. Orang-orang yang datang bersamanya juga mengikutinya satu demi satu. Bagaimana mungkin orang lain masih memiliki martabat untuk tinggal di sini? Setelah kejadian ini, reputasi Gu Chen di antara penonton mencapai puncaknya. Tuan Muda Gu, apakah keluarga Qin benar-benar tersinggung? Tuan Gu Qi berkata sedikit cemas. Keluarga Qin adalah keluarga kaya. Jika dulu, mereka semua akan menjadi target grup Gu. Saya tidak menyangka akan menyerah begitu saja sekarang. Tidak masalah. Lagi pula, ada banyak keluarga seperti ini, jadi tidak masalah. Gu Chen melambaikan tangannya dan terkekeh. Dengan kepercayaan diri seperti ini, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Tetapi ketika semua orang senang karena Gu Chen telah memberi nafas lagi pada Provinsi Barat Daya, sebuah suara datang dari luar pintu. Bang! Sesosok terbang langsung dari luar pintu. Semua orang melihat lebih dekat dan tercengang. Orang ini tidak lain adalah Qin Haoran yang baru saja diusir. Tidak sampai 2 menit setelah dia meninggalkan klub, dia terbang dari luar, dan semua orang segera memusatkan perhatian mereka pada Gu Chen. Kita hanya bisa menebak apakah dia dalang di balik kejadian tersebut. Itu bukan urusanku. Aku, Gu Chen, selalu jujur dalam pekerjaanku. Jika kamu ingin mengambil tindakan, tidak perlu mengumpulkan dan memainkan trik kotor. Jika Gu Chen tidak mengambil tindakan, siapa lagi yang berani menyentuh Qin Haoran? Tidak mungkin seseorang dari grup Gu, kan? Gu Chen bahkan menyuruhnya pergi, siapa yang berani melanggar perintahnya? Tata. Terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Seorang pria berwajah bangau dan berambut putih. Meski rambutnya beruban, ia berpakaian sangat energik. Sepatu kulitnya sudah dipoles dan langkahnya cepat. Permisi, ini pavilion Lin Jun kan? Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum tipis sambil memegang tongkat dengan kedua tangannya. Orang tua itu memegang tongkat di satu tangan dan melangkah masuk dari pintu. Dia melihat sekeliling dengan matanya, seolah sedang mencari seseorang. Akhirnya, matanya tertuju pada Qiu Yue, yang berdiri di samping Gu Chen. Dia diikuti oleh 6 pengawal, semuanya tingginya sekitar 1,9 meter dan berkulit gelap. Mereka mungkin bukan dari kerajaan Xia, dan lelaki tua itu tidak terlihat seperti orang kerajaan Xia, lebih seperti orang Cina. Qin Haoran yang sebelumnya masih sombong dan mendominasi, dilempar ke lantai dengan keras oleh orang yang kuat. Ketika Qiu Yue melihat lelaki tua itu datang, matanya tiba-tiba membelalak, dan tanpa sadar dia melepaskan lengan Gu Chen dan ingin pergi. Tapi saat dia berbalik untuk pergi, Gu Chen meraih pergelangan tangannya dan berkata, "Mengapa kamu pergi begitu terburu-buru? Aku akan segera kembali," kata Qiu Yue dengan ekspresi sedikit bingung di wajahnya. Saat dia mengatakan ini, matanya jelas-jelas mengembara, dengan ekspresi ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Sungguh, tebakan Gu Chen benar. Pria ini seharusnya adalah pria yang mengancam Qiu Yue di telepon sebelumnya. Dia bilang dia akan datang sendiri, tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar datang ke rumahnya hanya dalam 1 hari. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku ingat pria ini tidak ada dalam daftar undanganku, kan? Nama lelaki tua ini adalah Zhu Mingyan. Konon lelaki tua ini memiliki latar belakang yang baik dan merupakan cabang keluarga kerajaan pada masa dinasti Ming. Untuk mencegah pembantaian, sekelompok orang meninggalkan kerajaan Xia dan menetap di luar negeri. Keluarga kerajaan bernama Zhu sudah mencapai beberapa juta. Kata terakhir setelah nama anggota keluarga kerajaan sejati pasti berhubungan dengan logam, kayu, air, api, dan tanah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zhu Mingyan, cucu generasi ke-128 Kaisar Xiaosong dari dinasti Ming. Saya sekarang tinggal di Milan. Dengan satu tongkat di tangan, dia memandang semua orang dan tersenyum dengan tatapan sok. Tampaknya status ini masih membuatnya merasa lebih unggul dari orang lain, bahkan cara dia memandang orang lain pun meremehkan. Hahaha, dinasti Ming telah runtuh selama ratusan tahun. Belum lagi Anda, cucu lebih dari 100 generasi, bahkan jika Kaisar Xiaosong turun langsung, Anda harus memberi saya penjelasan karena menyebabkan masalah di sini hari ini, kan? Gu Chen memegang tangannya dan tersenyum ringan, kalau tidak, di mana aku akan meletakkan wajahku? Aku juga ingin penjelasan. Zhu Mingyan melirik ke arah Qin Haoran yang sedang diinjak oleh pengawalnya tanah dan tersenyum dingin. Orang ini baru saja keluar dan menabrakku lalu pergi. Dia tidak mematuhi aturan apapun dan bahkan memarahiku. Belum lagi betapa mulianya aku, mengingat usiaku, dia harus memberiku sopan santun. Sebuah permintaan maaf tidak berlebihan, kan?
Gu Chen menebak dari nadanya bahwa orang ini mungkin akan memberikan namanya kepada semua orang. Jangan katakan apakah itu benar, tetapi bagaimana jika itu benar? Ratusan tahun telah berlalu, dan masih banyak keturunan pangeran di dinasti Qing. Jika mereka tidak bekerja seperti biasa, keistimewaan apa yang bisa mereka dapatkan? Orang-orang ini hanya tidak ingin menghadapi kenyataan, dan mereka selalu ingin tidur di bantal nenek moyang mereka dan bermimpi besar. Orang tua sialan, minta mereka untuk melepaskanku. Tahukah kamu siapa aku? Kakakku adalah Bai Ruyu. Kakekku adalah Qin Hai. Qin Hai dari grup Qin. Qin Haoran berteriak kepada lelaki kulit hitam. Melihat Qin Haoran berteriak dengan marah, lelaki tua itu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar bahwa dia mengumumkan nama keluarganya. Sudah kubilang sebelumnya, ternyata dia adalah cucu Hai. Menurutku siapa dia? Pergi dan telepon si gendut Hai. Begitu saya tiba di kerajaan Xia, saya diserang oleh cucunya. Saya ingin meminta penjelasan. Lalu dia berbalik dan melihat sekretaris di sampingnya dan terkekeh. Segera, sekretaris itu berjalan ke samping dengan ponselnya, dan nomor yang dihubungi bukanlah nomor grup Qin, tetapi nomor pribadi Tuan Qin. Saat dia sedang berbicara di telepon, Sang Guanying juga menghampiri Gu Chen dan berbisik, "Saya sudah memeriksa apa yang Anda minta saya periksa." Nenek moyang pria ini melarikan diri ke luar negeri ratusan tahun yang lalu. Saat itu, dia melarikan diri ke Milan bersama seluruh keluarganya. Dia memiliki properti, dan dia tinggal di Chinatown. Dan dia juga presiden asosiasi Milan Tiandi. Sekarang dia telah mendarat dan mulai berbisnis. Pada generasi itu, semua orang akan menyebutnya berkuasa di luar negeri. Sebaiknya Anda mencari cara untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Selama dinasti Ming, semua orang tahu bahwa Tiandi Hui adalah organisasi non-pemerintah untuk mendukung dinasti Ming. Ada rumor yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk mendukung dinasti Ming. Organisasinya sangat besar pada saat itu. Ada ratusan ribu orang. Namun sampai dinasti Ming benar-benar hancur, masyarakat Tiandi Hui sangat takut karena diburu oleh dinasti Qing, dan mereka melarikan diri ke luar negeri bersama beberapa klan yang tersisa. Di antara mereka, nenek moyang Zhu Mingyan seharusnya menjadi salah satu dari mereka. Untuk bisa cepat berakar di luar negeri tidak hanya membutuhkan uang dan makanan, tapi juga kekuasaan. Hanya saja jika dia hebat, itu urusannya. Kenapa dia datang jauh-jauh ke Jiangsu? Ini wilayahku, dia harus menghormatiku, bukan aku padanya. Kata Gu Chen dengan tenang sambil memegang tangannya. Pada saat ini, asisten telah menutup telepon, menoleh ke arah Zhu Mingyan dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, keluarga Qin telah mengatakan bahwa mereka akan memberi Anda kompensasi 5 miliar, dan mohon biarkan cucunya pergi." 5 miliar? Orang tua ini semakin pelit. Zhu Mingyan melambaikan tangannya dan berkata tanpa daya, "Lupakan saja. Karena dia adalah cucu Hai, aku akan melepaskannya sekarang dan aku akan bertemu dengannya lain kali, jika dia tidak meminta maaf. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan 5 miliar. Orang baik." Hanya dalam satu kalimat, keluarga Qin diminta membayar kompensasi sebesar 5 miliar, dan menurutnya itu terlalu sedikit. Mungkinkah semua yang dikatakan orang tua ini sebelumnya benar? Dinasti Ming telah mati selama ratusan tahun. Apakah memang ada kekuatan yang ada di luar negeri? Tak hanya itu, jika dilihat seperti ini, ia sepertinya memiliki kontak dengan banyak keluarga di tanah air. Tentu saja, setiap orang yang hadir tidak berani menyinggung orang yang begitu berkuasa, dan beberapa bahkan berpikir untuk mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dan mendekatinya. "Tuan, karena Anda menjalani kehidupan yang baik di luar negeri, mengapa Anda ada di sini di Jiangsu hari ini?" Gu Qiye juga bertanya dengan curiga dari samping. Ada juga senyuman di wajahnya. Karakter seperti itu seperti dewa wabah. Jika Anda bisa membuatnya pergi dengan cepat, jangan terlalu banyak berkonflik dengannya. Jangan khawatir, aku di sini hanya untuk membawa seseorang pergi. Aku tidak akan mengganggu kesenanganmu. Zhu Mingyan juga mengangguk dengan sopan dan tersenyum. Bawa seseorang? Siapa yang ingin kamu bawa? Dia. Melihat ke arah jarinya, orang ini sebenarnya menunjuk ke Qiyu. Apakah kamu bercanda? Apakah kamu yang membawa pergi Nona Qiyu ketika kamu memintanya untuk dibawa pergi? Jiang Tianhe berkata dengan marah dari samping. Apakah orang ini di sini khusus untuk mencari Qiyu? Semua orang di samping saling memandang dan tidak bisa tidak melihat satu sama lain. Semua orang tahu bahwa Qiyu sedang dalam perjalanan khusus untuk melakukan sesuatu untuk Gu Chen. Bagaimana dia bisa membawanya pergi begitu saja seperti yang dia katakan? Apakah ada tempat bagimu untuk menyela ketika aku sedang berbicara? Tampar. Detik berikutnya, pria kulit hitam yang kuat itu bergegas ke depan Jiang Tianhe. Dia mengangkat tangannya untuk menamparnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Jiang Tianhe bahkan tidak bereaksi, dan dia menutup matanya karena ketakutan.
Namun beberapa detik berlalu, dan tamparan itu tidak kunjung datang. Hei, bukankah kamu memukulku? Tepat ketika Jiang Tianhe menyentuh wajahnya, dia menyadari bahwa Gu Chen telah tiba di depannya pada suatu saat. Dia melihat Gu Chen meraih pergelangan tangan pengawal hitam itu dengan satu tangan. Melihat ekspresi kesakitan pria itu, banyak orang tahu bahwa ketika mereka berdua berhadapan dengan tangan terangkat, kedua belah pihak tidak lemah. Klik! Terdengar suara yang tajam, dan pergelangan tangan pengawal hitam itu langsung hancur dan patah. Ah! Gu Chen menamparnya dengan punggung tangannya, menjatuhkan pengawal itu ke tanah dengan keras. Dia tidak memenuhi syarat, kan? Zhu Mingyan memandang Gu Chen dari atas ke bawah dan mencibir, kamu hampir tidak memenuhi syarat. Hahaha, hampir tidak. Jika kamu ingin membawanya pergi hari ini, bukankah kamu harus memberi sesuatu? Bisakah Anda memberi saya penjelasan? Qiu Yu berdiri di dekatnya, tampak sedikit bingung, dan berkata dengan cepat, Tuan Muda Gu, Dia datang ke pavilion Lin Jun. Kamu diintimidasi. Bukan berarti siapapun bisa mengambilmu begitu saja jika mereka menginginkannya. Gu Chen perlahan mengeluarkan sebungkus rokok dari tasnya, mengambil satu dan menyalakannya tanpa suara dan menarik napas dalam-dalam. Saya telah membesarkan Qiu Yu dan Okra selama bertahun-tahun. Bukankah terlalu berlebihan bagi klub ini untuk melunasi hutang? Saya yakin Anda juga tahu bahwa Qiu Yu memiliki bakat bisnis yang luar biasa. Jika Anda memilikinya, tidak mungkin untuk tidak membuat uang di masa depan. Saya berencana untuk kembali ke Tiongkok untuk pembangunan. Keluarga Zhu di ibu kota kekaisaran juga meminta saya untuk kembali dan membuka pasar domestik. Saya pikir pavilion Lin Jun Anda tidak buruk, dan itu cocok untuk itu digunakan sebagai batu loncatan bagiku untuk kembali. Pikirkanlah, apakah aku akan membawa Qiu Yu pergi, atau menggunakan tongkat ini untuk mengubahnya? Zhu Mingyan berkata sambil tersenyum sambil memegang tongkat dengan satu tangan. Dia juga memiliki hubungan dengan keluarga Zhu di ibu kota kekaisaran. Keluarga Zhu di ibu kota kekaisaran dianggap sebagai keluarga kerajaan yang serius dari dinasti Ming, dan mereka juga dianggap sebagai anggota keluarga yang sama dengan Zhu Mingyan. Keluarga Zhu tertarik dengan kekuatan Tian Di Hui di tangannya, dan ingin memindahkan orang-orang luar negeri itu ke negara Tiongkok, sehingga kekuatan keluarga Zhu akan lebih kuat. Bahkan jika seseorang menginginkan pavilion Lin Jun ini, mereka setidaknya harus mengadakan pertunjukan. Dia berhenti berakting dan secara terang-terangan akan mengambil sesuatu. Apa yang kamu pikirkan? Di klub sebesar ini, kamu ingin datang ke klub tanpa membawa apa-apa. Sang Guanying juga sangat marah. Saya pikir kamu dan dia hanya menyanyikan oboe di sini, hanya untuk perhatian klub ini. Benar kan? Saya tidak. Qiu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang tahu bahwa siapapun yang berhubungan dengannya akan tertipu dan kehilangan semua uangnya pada akhirnya. Sekarang pavilion Lin Jun berada di jalur yang benar. Seorang kreditur telah datang ke pintu, dan sulit bagi orang untuk tidak ragu apakah ini tindakan ganda. Setelah Gu Chen menebus tubuhnya, tidak butuh waktu lama bagi Qiu Yu untuk menghilang. Ini mungkin metode yang biasa dia lakukan sebelumnya. Sekarang, Qiu Yue benar-benar tidak memiliki ide ini. Bahkan jika pavilion Lin Jun diberikan kepada Zhu Mingyan, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun, dan dia masih akan mendapatkan setidaknya 5% setahun untuk membantu Gu Chen melakukan bisnis dapatkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta sendirian. Membantu Gu Chen mengelola toko ini akan menghasilkan uang lebih cepat daripada menipu orang-orang itu. Ya, tapi dengan semua uang yang dia peroleh selama bertahun-tahun, itu sudah dikreditkan ke kartu Anda, kan? Sejauh ini, dia hanya memiliki 3.000 yuan di rekeningnya. Setelah semua ini, apakah Anda masih belum puas? Gu Chen memegang tangannya dan tersenyum ringan. Setelah mendengar ini, Qiu Yue menoleh untuk melihat ke arah Gu Chen, matanya penuh keraguan. Bagaimana dia tahu saldo di kartunya? Bahkan jika Qiu Yue belum membuat apapun uang di tahun-tahun ini, 100 juta, itu berarti 80 atau 90 juta ada di tangannya. Tapi sekarang saldo di kartu hanya 3.000 yuan, dan sisa uangnya ada di kartu Zhu Mingyan. Asalkan terhubung ke internet, jika Gu Chen ingin tahu, tidak ada yang tidak dapat dia temukan. Zhu Mingyan dengan tongkat di tangannya, dia tersenyum ringan dan berkata, puas. Hahaha, aku menyelamatkan kedua saudari perempuan. Kebaikan ini tidak bisa diukur dengan uang. Selama Anda menyerahkan pavilion Lin Jun kepada saya, kami akan membersihkan uang dan barangnya, dan saya berjanji akan menghilang di depan Anda. Aku khawatir kamu sudah mengatakan ini lebih dari sekali, kan? Untuk orang sepertimu yang tidak menepati janji, meskipun aku memberimu pavilion Lin Jun ini, situasinya akan tetap sama. Juga, dia adalah manusia, bukan komoditas. Anda tidak berhak mengatakan bahwa uang akan dibayarkan. Gu Chen menatapnya dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam.
Hanya kamu yang berani berbicara begitu arogan di depanku. Keduanya saling meremehkan, dan tak satu pun dari mereka menganggap serius satu sama lain. Gu Chen juga meliriknya dan tersenyum ringan, kamu juga orang paling tidak tahu malu yang pernah saya temui sejauh ini. Saya dulu berpikir bahwa saya yang tidak tahu malu. Cukup bermuka tebal. Sekarang sepertinya dibandingkan denganmu, aku masih merasa malu. Bukankah kamu hanya menginginkan klub ini, lalu aku akan memberikannya padamu? Tidak. Saya tidak setuju. Qiuyu juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Sang Guanying bereaksi keras, klub ini tidak bisa dijual. Saat ini, semua bisnis di Jiangsu membutuhkan pavilion Linjun ini untuk mendapatkan omset. Klub ini akhirnya dibangun, jadi bagaimana kami bisa memberikannya? Saya tidak menginginkannya secara cuma-cuma. Berapapun nilai klub ini, saya akan membayarnya. Zhu Mingyan mengeluarkan cerutu dari tasnya. Sekretaris di sebelahnya segera mengeluarkan sekotak korek api dari rok pinggulnya dan menyalakan rokok untuknya secara pribadi. Aku hanya menyukai orang yang ceria sepertimu. Gu Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan seringai, pergi dan cari tahu berapa nilai klub ini. Sang Guanying tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang pria ini rencanakan. Tapi pikirkanlah, sejak dia bertemu Gu Chen hingga sekarang, dia belum pernah melihat pria ini menderita kerugian. Setelah beberapa saat, dia datang dengan kutipan, jika kita menghitung semuanya sekarang, termasuk rantai industri, nilainya 12,6 miliar yuan. Saya menghitungnya menggunakan komputer. Demi Qiuyu, aku akan memberimu 3.000 gratis. Kamu bisa memberiku 12,6 miliar. Gu Chen menyeringai dan berkata sambil tersenyum nakal, ini baru sebulan, dan nilainya telah meningkat pesat. Silakan kembali lagi bulan depan dan clubhouse baru saya mungkin akan dibangun lagi. Bahkan jika Gu Chen memberikan pavilion Linjun kepadanya hari ini, Gu Chen dapat membangun klub baru dalam hitungan menit. Dia tidak percaya bahwa pelanggan ini akan memilih untuk tinggal di pavilion Linjun. Tidak peduli seberapa mewah dekorasi klub ini, itu hanyalah sebuah hiasan. Alasan mengapa pavilion Linjun begitu berharga justru karena hubungan Gu Chen. Wajah Zhu Mingyan berkerut karena marah. Uang yang dia katakan paling banyak beberapa juta. Ketika dia membeli klub ini, dia mungkin hanya menghabiskan beberapa juta. Mempertimbangkan semua nilai tersembunyi sebelum dan sesudah pavilion Linjun, biayanya akan lebih dari 10 miliar. Dengan lebih dari 10 miliar, mengapa datang ke Jiangsu untuk mengambil alih klub sekecil itu? Nak, apakah kamu bercanda? Lebih dari 10 miliar, mengapa aku harus membeli omong kosong ini darimu? Zhu Mingyan menatapnya dan berkata dengan marah. Senyuman di wajah Gu Chen berangsur-angsur mengeras dan dia mencibir, kaulah yang bercanda denganku lebih dulu. Jangan salahkan aku. Jika toko ini bisa dirampok di wilayahnya sendiri, maka dia terlalu pengecut. Bukankah citra keras yang dia bangun baru-baru ini akan runtuh sekaligus dan sia-sia? Di wilayah Jiangsu, jika ada yang berani tidak menghormati Tuan Gu, maka saya akan menghajarnya hari ini. Sesederhana itu. Jika Anda ingin berbicara baik-baik, minta maaf kepada Tuan Gu terlebih dahulu. Zhang Bao melemparkan gelas kaca anggurnya ke lantai saat ini. Dia berkata dengan marah. Keluarga Jiang, keluarga Sangguan dan lainnya mulai mengutarakan pendapat mereka. Saat ini, Gu Chen memiliki pasukan yang kuat dan kuda yang kuat, dan dia tidak berani berbicara di luar ibu kota provinsi, tetapi dia sangat pandai berbicara di provinsi Barat Daya, dan bahkan dapat memobilisasi Departemen Militer Jiangsu. Tapi hari ini dia diintimidasi dan diintimidasi. Ketika dia tidak punya apa-apa sebelumnya, dia tidak takut sama sekali, apalagi sekarang dia memiliki pasukan yang kuat. Tanpa Gu Chen, Zhang Bao sekarang harus menghormati orang-orang seperti Jiang Tianhe dan Jiang Xingchun, tapi sekarang dia bisa minum bersama Gu Qiye di meja yang sama dengan saudaranya. Martabat diberikan oleh Gu Chen, dan semua ini tidak terlepas dari bantuannya. Jika ada yang berani mempermalukannya di sini hari ini, Zhang Bao pasti akan menjadi orang pertama yang melompat dan menolak untuk setuju. Pergi jalan-jalan, bukankah itu kata yang benar? Zhu Mingyan menoleh dan melihat Zhang Bao dari atas ke bawah dan mencibir, haha, kamu ingin aku meminta maaf padanya. Percaya atau tidak, aku bisa membuatnya tidak bisa tinggal di Jiangsu hanya dengan satu kata. Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu akan menyinggung ibu kota kekaisaran. Keluarga Zhu, pasukan Tian Dihui di luar negeri, saya ingin melihat siapa yang berani menjadi pemimpin hari ini. Betapa kuatnya Tian Dihui di luar negeri, kita tidak akan membahas ini untuk saat ini, tetapi keluarga Zhu di ibu kota kekaisaran peringkat ketiga, keluarga kedua setelah keluarga Kong. Keluarga Zhu ini adalah keturunan langsung Raja Yan dari dinasti Ming. Bahkan di dinasti Qing, keluarga Zhu masih mampu berdiri di kaki kota kekaisaran. Semua anggota keluarga yang sama terbunuh, tapi hanya ini garis keturunan telah diturunkan. Dia juga mewarisi sejumlah besar aset dari dinasti Ming,
dan sekarang statusnya yang patut ditiru adalah generasi kedua yang kaya, tetapi keturunan keluarga Zhu luar biasa. Ini telah melayani ratusan generasi dan akan bertahan selamanya. Meskipun dinasti Ming telah mati selama ratusan tahun, keluarga Zhu masih dapat mengambil alih ibu kota, dan bahkan mengontrol perlindungan 9 gerbang ibu kota kekaisaran. Generasi Beihe dan wilayah Langfang semuanya berada di bawah kendali keluarga Zhu. Perkembangan keluarga Zhu saat ini relatif stabil, dan merupakan keluarga tertua ketiga dalam 10.000 tahun. Namun, kekuatan keluarga Zhu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh keluarga dari keluarga Gu. Tuan Muda Gu, ayo, mari kita bicara baik-baik dulu. Tidak harus menimbulkan badai di kota, kan? Semua orang bisa meneriakkan slogan-slogan, tapi kalau menyangkut kepentingan, semua orang lebih penakut dibandingkan orang lain. Jika Anda menyinggung keluarga Gu, mungkin lebih baik dikatakan bahwa jika Anda benar-benar menyinggung keluarga Zhu, mereka dapat memusnahkan seluruh provinsi Barat Daya dengan pukulan backhand. Satu waktu keluarga Zhu akan mengirim orang-orang untuk mengalahkan mereka satu persatu, dan dalam waktu kurang dari sebulan, beberapa pemegang saham utama grup Gu dapat dihilangkan. Gu Chen mungkin tidak takut pada keluarga Zhu, tapi bukan berarti orang lain juga tidak takut. Tuan Qi, sekarang semua orang menindas saya. Saya, Zhang Bao, telah menjadi gangster sepanjang hidup saya dan belum pernah melihat sebagian besar dunia. Tapi saya tahu bahwa orang baik diintimidasi dan kuda yang baik diejek. Saya bisa dimarahi, tapi Tuan Gu tidak. Dia adalah orang yang bisa melakukan hal-hal besar. Saya tidak mengizinkan siapapun menghinanya di depan saya. Melihat penampilan dari Zhang Bao, orang-orang ini malu-malu. Zhang Bao sangat marah sehingga dia berkata, Tuan Gu, apa yang kamu katakan? Jika ada, aku akan segera menelepon orang-orang agar mereka tidak bisa meninggalkan Jiangsu. Jika terjadi sesuatu, aku akan menyerahkan nyawaku. Setelah mendengar ini, Gu Chen juga menatapnya sekali lagi. Ada begitu banyak orang yang hadir, 26 pemegang saham grup Gu hadir, dan ada ratusan penonton. Saat ini, hanya Zhang Bao yang paling berdarah. Tidak ada keraguan bahwa orang kecil memiliki darah orang kecil. Semakin banyak orang yang hidup di lapisan terbawah masyarakat, semakin kecil kemungkinan mereka untuk melihat ke depan dan ke belakang. Lagi pula, mereka tidak akan rugi apa-apa, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan Bao benar. Provinsi Barat Daya tidak mengizinkan orang luar bertindak arogan di depan Tuan Muda Gu. Alasan mengapa kami selalu dipandang rendah oleh orang lain adalah karena kita kekurangan darah dan berkecil hati ketika mendengar reputasi orang dari keluarga kaya. Tapi kita punya banyak keluarga di Provinsi Barat Daya. Selama kita bisa bersatu, lalu kenapa dengan keluarga kaya? Zheng Batian juga berdiri dari kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam. Sekelompok jenderal akan menjadi pengecut, dan seorang prajurit akan menjadi pengecut. Di masa lalu, itu karena Tuan Gu Qi terlalu pengecut, jadi semua orang pengecut. Sekarang berbeda. Dengan dukungan Gu Chen, jika semua orang tidak dapat membantu diri mereka sendiri, itu masalah Gu Chen juga. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu mustahil untuk bertahan hidup di Milan atau bahkan kerajaan Xia hanya dengan satu kata. Gu Chen yang terdiam beberapa saat lama sekali, akhirnya berbicara perlahan. Tidak masalah jika Anda tidak membuka mulut, tetapi begitu Anda membuka mulut, Anda akan membuat kagum semua orang. Dia pikir Gu Chen akan takut dengan nama keluarga Zhu, tapi dia tidak menyangka bahwa Gu Chen akan memilih untuk menghadapi mereka secara langsung. Ini adalah Gu Chen yang semua orang tahu, dia adalah pangeran sebenarnya dari Provinsi Barat Daya. Haha. Luar biasa. Luar biasa. Zhu Mingyan meletakkan tangannya di punggung dan tertawa keras. Hahaha. Kamu masih orang pertama yang bisa membuatku tertawa setelah sekian lama. Haruskah aku menertawakan kenaifanmu atau menertawakanmu karena kamu bodoh? Kamu bahkan tidak bisa melawan keluarga Gu, tapi kamu masih ingin aku tidak bisa bertahan di negara Xia. Pergi ke Chinatown di Milan dan tanyakan namaku, lalu kembali dan minta maaf. Di ibu jarinya, ia memakai cincin berwarna hitam. Pada zaman dahulu, cincin hitam hanya bisa dipakai oleh anggota keluarga kerajaan. Fakta bahwa pria ini memiliki cincin berwarna darah di tangannya juga membuktikan bahwa identitasnya memang ada hubungannya kepada keluarga kerajaan dinasti Ming. Ini bukan Chinatown. Sekarang bukan dinasti Ming. Tidak ada pangeran omong kosong di sini, hanya pangeran Barat Daya. Jika kamu ingin terus membuat masalah, maka Provinsi Barat Daya akan menemanimu sampai akhir. Gu Qiye memimpin dan secara langsung menyatakan pendiriannya dan meraung. Kata-katanya terdengar membesarkan hati, tapi nyatanya kata-katanya agak tidak baik. Bukankah ini mendorong Gu Chen ke garis depan badai? Di hadapan banyak orang, Gu Qiye mengakui bahwa Gu Chen lah yang sangat menginginkan Raja Barat Daya. Atau bisa dikatakan rubah tua ini telah menjadi roh. Sekarang dia telah mendapatkan muka dan dengan sempurna menghindari resiko dari dirinya sendiri. Bagus sekali, bagus sekali.
Provinsi Barat Daya kamu tidak sia-sia seperti yang aku kira. Tampaknya perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Zhu Mingyan melambaikan tangannya, dan beberapa orang kuat di belakangnya langsung merobek baju mereka, memperlihatkan otot-otot yang sangat kuat. Meskipun orang-orang ini tidak terlihat seperti orang-orang dari kerajaan Xia, mereka berlatih kungfu kerajaan Xia. Terlihat bahwa ratusan ribu orang di Tiandihui melakukan perjalanan melintasi lautan dan pergi ke luar negeri, dan mereka juga memberi keterampilan untuk berlatih kungfu. Melihat orang-orang kuat di depannya, Gu Chen dapat mengetahui tingkat kultivasi secara umum secara sekilas. Zhang Xiaotian atau Zhao Kai dapat mengalahkan pengawal ini hingga berkeping-keping tanpa dia harus melakukan apapun sendiri. Seorang ahli belaka, beraninya kau pamer di hadapanku. Jika Anda bermain tombak di depan Jenderal Guan Yu, bukankah ini mencari kematian? Sialan! Kenapa kamu menarik mereka? Aku akan mengurus mereka. Zhang Xiaotian memiliki temperamen yang lebih tidak sabar dan dengan cepat masuk dari kerumunan. Dia baru saja akan bergegas maju dan memberinya pelajaran, tapi dia tidak menyangka saat dia hendak melangkah keluar, dia ditangkap kembali oleh Gu Chen. Hei, hei, hei. Tuan muda, mengapa kamu menarikku? Mereka hanya beberapa prajurit di tahap awal kekuatan internal. Aku bisa mengalahkan mereka dengan backhand. Kamu tidak percaya padaku? Dengan kekuatannya, Gu Chen tidak khawatir sama sekali. Orang ini tidak memiliki kemampuan lain, yaitu dia bisa bertarung. Kita adalah orang-orang yang beradab. Mengapa kami harus bertengkar jika bisa diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon? Dia merentangkan tangannya dan terkekeh. Zhu Mingyan tidak dapat menahan tawa ketika mendengar ini. Saya pikir Anda bercanda karena ketidaktahuan Anda, tetapi sekarang tampaknya Anda benar-benar bodoh. Saya ingin melihat siapa yang Anda panggil untuk membuat saya bersujud. Kecuali Anda pergi di bawah tanah dan membawa Kaisar Xiaosong ke atas, saya tidak pernah takut pada siapapun. Oh, bisakah kamu berdiri lebih kokoh? Setelah mengatakan itu, dia langsung menelepon nomor internasional nomor. Suara menawan dan mengharukan terdengar dari ujung telepon yang lain. Sayang, aku sudah menunggu begitu lama, dan akhirnya aku mendapat panggilanmu. Hal yang paling membahagiakan di dunia adalah melihat panggilan telepon dari orang yang kamu cintai segera setelah kamu membuka mata. Wanita ini tidak lain adalah wanita yang tergila-gila kepada Gu Chen, Ilionis, Ratu Bisnis Milan, terbang jauh dari Milan ke Jiangsu untuk memeluknya. Saat ini, hari sudah pagi di Milan. Pantas saja dia berkata dia melihat panggilan telepon Gu Chen begitu dia membuka matanya. Selain dia, tentu saja tidak ada yang tahu siapa yang dipanggil Gu Chen. Ada seorang pria bernama Zhu Mingyan yang datang ke klub saya untuk mencari masalah. Dia tinggal di Milan, bisakah dia mengatasinya? Kata Gu Chen sambil tersenyum masam. Brak! Dia mendengar suara tajam di ujung lain telepon, dan kaki telanjangnya dengan cepat mendarat di lantai. Jelas sekali bahwa gadis kecil ini melompat dari tempat tidur ke lantai dengan telanjang kaki. Apa? Dia berani mengganggumu? Ilionis berkata dengan nada marar, dia berani menindas laki-lakiku. Bukankah dia lelah hidup? Suara di ujung telepon yang lain. Stephen, segera periksa untuk saya tentang seseorang bernama Zhu Mingyan. Cepat, saya ingin semua informasinya. Segera, suara Stephen berbicara dengan panik datang dari telepon singkatnya, dia melaporkan tentang Zhu Mingyan. Sepertinya dia memang cukup terkenal di Milan, kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak informasi dalam 1 menit. Serahkan masalah ini padaku. Ililan kembali mengangkat teleponnya dan berkata dengan tenang. Permisi. Aku sendiri yang akan membuatkan tanda tangan untukmu setelah kejadian itu. Bukankah kamu selalu menginginkan tanda tangan kristal dengan namaku tertulis di atasnya? Kata Gu Chen ringan dengan senyum musim semi di wajahnya. Kartu tangan kristal hanya bernilai beberapa ratus yuan, dan meskipun dipoles oleh ahli profesional, biayanya paling banyak beberapa ribu yuan. Namun hal yang paling berharga dari benda ini bukanlah nilai asli dari kartu tangannya, melainkan benda ini dipoles oleh Gu Chen sendiri, dan pasti ada tanda tangan Gu Chen di dalamnya. Bukankah lebih aman memakai benda ini di tangan dibandingkan memakai perhiasan emas dan perak? Mendengar bahwa Gu Chen setuju untuk membantu dirinya sendiri, ledakan sorakan datang dari ujung telepon yang lain. Ratu dunia bisnis Milan yang bermartabat ini begitu bersemangat untuk hal sekecil itu. Segera, dia menutup telepon. Zhu Mingzeng tersenyum menghina, hanya itu. Kamu bisa membuatku tidak bisa bergaul di Milan, kan? Haha, itu saja. Tapi detik berikutnya, nomor telepon asisten cantik ini seharusnya tidak berdering. Meskipun teleponnya berdering, panggilan ini bukan untuknya, tetapi untuk Zhu Mingyan. Asisten itu membawa 3 ponsel, dan masing-masing ponsel berdering secara bergantian. Apa? Tanah di pelabuhan sudah diambil kembali. Paspor pangeran sudah habis masa berlakunya dan dia akan dideportasi. Bagaimana ini bisa terjadi?
Pangeran adalah orang Milan, bagaimana dia bisa dideportasi? Apa? Semua mitra menolak bekerja sama bahkan mereka bersedia untuk membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Pangeran Zhu yang sombong di Milan sekarang akan dideportasi. Jika dia meninggalkan Tiandihui sebesar itu, bukankah kekuatan ini akan kehilangan tulang punggungnya? Jangankan asistennya, bahkan Zhu Mingyan sendiri pun sibuk sekarang. Nenek moyangnya telah tinggal di Milan selama beberapa generasi, dan mereka sudah mengakar. Pendaftaran rumah tangganya menjadi warga negara Milan sudah beberapa generasi yang lalu negara. Apalagi Zhu Mingyan juga merupakan sosok yang terkenal di Milan dan relevan dalam segala aspek. Bagaimana dia bisa diusir begitu saja? Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Dia memandang asisten itu dan berseru. Rupanya asisten cantik itu pun ikut terpana, saya tidak tahu. Mereka hanya mengatakan bahwa Anda telah menyinggung seseorang yang tidak boleh Anda singgung. Manajemen senior Milan meminta Anda untuk mengeluarkan semua industri Anda dari Milan dalam waktu seminggu. Seminggu? Kamu gila. Sekarang aku telah diberikan kewarganegaraan Milan. Aku harus pergi dari sana dalam seminggu. Tidak mungkin setiap negara mengizinkanku menetap dalam seminggu. Bersambung.